Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Ngaji Ringan. Nah teman-teman, kita sudah berada di materi ke-25, yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebelum seorang menunaikan sholat. Dan jika ada salah satu di antara syarat tersebut tidak terpenuhi, maka batal sholatnya. 1. Mengetahui telah datang waktu, meskipun cukup dengan amunisi terkuat. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa, Quran Surat keempat ayat 103. Yang kedua, suci badan. Seperti disebutkan dalam sabda Nabi SAW, tawaddu' waqsil dzakarok, artinya berwudu dan basuhlah kemaluanmu, dari Madzi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bersih pakaian seperti disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Al-Mudaththir 74 ayat 4. Bersih tempat seperti disebutkan dalam hadis yang memuat perintah Nabi untuk mengguyur air bekas kencing orang yang badui di masjid. Wa an Anasi bin Malika radhiyallahu anhu qala jaa aqrabiyyu fabala fi ta'ifatil masjidi fajaza rahun nasu fanahahum an-Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qata baulahu amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanu bin mingma fa'uharika alaihi mutafakun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah datang seorang Arab Badui, lalu dia kencing di pojok masjid. Kemudian orang-orang menghadirkannya dan Rasulullah menahan hardikan mereka. Ketika dia telah menyelesaikan kencingnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan untuk mengambil seember air, lalu beliau mensiramkan ke tempat itu. Muttafaqun alaih. Yang ketiga, bersih dari hadas kecil dan besar dilakukan dengan mandi atau wudu. Seperti disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum illa sholati faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini fa'in kuntum junuban fattohar. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Quran Surat Al-Maidah, Quran Surat kelima ayat 6. Yang keempat, menutup aurat. Seperti disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31.
Dan yang dimaksud dengan zina di ayat tersebut adalah menutup aurat, dan yang dimaksud dengan masjid adalah sholat. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut, dan aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kelima, menghadap kiblat berdasarkan firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fawalli wajhaka satrol masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satroh. Artinya, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat kedua ayat 150. Juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza kunta ila sholati fasbi'il wudu fa'asbi'il wudu asummas takbilil kiblat. Jika engkau hendak sholat, maka berwudulah dengan sempurna, kemudian menghadaplah ke kiblat. Muttafaq alaih. Namun jika diketahui ada kekeliruan arah setelah sholat, tidaklah wajib mengulangnya. Dan jika mengetahui kekeliruan itu di saat sholat, maka harus segera merubah dan menyempurnakan saat itu juga. Kewajiban menghadap kiblat ini gugur bagi orang yang terpaksa, sakit, ketakutan, dan sholat sunnah di atas kendaraan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, fa in khiftum farijalan au rukbana. Artinya, jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Quran Surat Al-Baqarah, Quran Surat kedua ayat 239. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, menghadap ke kiblat atau tidak menghadap ke sana. Ia juga berkata, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas kendaraannya menghadap ke arah mana saja dan sholat witir di atasnya. Namun beliau tidak sholat wajib di atasnya. Muttafaq alaih. Teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan di materi syarat sah sholat. Ya, semoga itu semua menjadikan manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pemilihan bahasa yang kurang tepat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.